Oke anak-anak, kita mulai pada pembelajaran pertama, yaitu pada pertemuan pertama, yaitu pada KD 347, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian KD 447 mengonstruksi sebuah artikel berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Pada materi menilai karya melalui kritik dan esai ini, diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi unsur kritik dan esai, kemudian membangun kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisannya. Oke, kita lanjutkan. Sedikit motivasi untuk kalian, yaitu dari Henry Ford. Jadi ini adalah Henry Ford yang mempunyai pabrik mobil Ford. Ya, apa yang dia katakan? Yaitu lakukan lebih banyak untuk dunia daripada untuk dirimu sendiri. Kita mulai pembelajaran kali ini. Sekarang, apa yang ada dalam pikiran kalian tentang kritik? Mungkin ada yang mengatakan kritik itu mencela. Ada yang mengatakan kritik itu menyerang dengan kata-kata. Atau juga mungkin ada yang mengatakan kritik itu menjatuhkan dengan kata-kata. Atau bahkan ada yang mengatakan kritik itu membuli. Apakah ini benar? Ya memang benar. Tetapi tidak berdasar. Ya, jadi kritik-kritik semacam ini tidak berdasar. Kenapa? Karena isinya mencela, menyerang, menjatuhkan, dan membuli. Karena pada kritik yang benar itu adalah penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Artinya, kalau misalnya ada kelemahan, disampaikan kelemahannya. Kalaupun ada kelebihannya, jangan lupa untuk memuji kelebihannya itu apa. Karena dalam kritik sastra, itu kita dituntut untuk mengetahui tentang apa yang dikritik. Misalnya kita membaca buku tentang misalnya di bawah lindungan Ka'bah. Sebelum kita mengkritik tentang novel di bawah lindungan Ka'bah, kita harus tahu isi dari novel itu apa, yang mengarang itu siapa, kemudian budaya yang mempengaruhi penulisan karya sastra itu apa. Itu kita harus tahu supaya kritik kita sesuai dengan apa yang akan kita kritik dalam novel tersebut. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada sebuah judul, yaitu Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau, Maman Mahayana. Ini Maman Mahayana ini adalah nama orangnya. Apa maksud dari judul di atas? Kalau kita perhatikan, pada capaian eksperimen novel Lelaki Harimau ini, arti capaian itu adalah hasil. Kemudian eksperimen itu adalah percobaan. Jadi capaian eksperimen novel Harimau itu adalah hasil percobaan tentang novel Lelaki Harimau. Jadi ini berupa kritik atau menilai terhadap novel Lelaki Harimau.
Oke, yang mengkritik tadi siapa? Maman Mahayana, ditulis dalam sebuah karya tulis. Nah, Maman Mahayana ini harus tahu yang dikritik itu novelnya apa, pengarangnya siapa, unsur-unsur yang mendukung karya itu apa. Oke ya. Nah sekarang, apakah kamu tahu tentang novel Lelaki Harimau? Sekarang coba perhatikan apa yang disampaikan oleh Rahmawati Juni, yaitu mengenai ulasan Lelaki Harimau. Lelaki Harimau adalah novel yang menceritakan tentang kisah pemuda di daerah terpencil bernama Margio yang telah membunuh seseorang bernama Anwar Sadat. Senja ketika Margio membunuh Anwar Sadat, Kiai Jahro tengah masyuk dengan ikan-ikan di kolamnya. Tak lama kemudian, datanglah Mayor Sadrah menemani Kiai Jahro. Lalu, datang pula seseorang bernama Masoma yang memberikan kabar bahwa Margio telah membunuh seseorang bernama Anwar Sadat. Dan Masoma menambahi bahwa Kiai Jahro diminta untuk memandikan dan menyolati jenazah Anwar Sadat. Menurut penilaian Mayor Sadrah, Margio memanglah seseorang yang pemberani. Dia juga lugu, sedikit pemurung namun sopan dan santun. Awalnya Mayor Sadrah mengira bahwa pemuda itu telah membunuh Anwar Sadat menggunakan samurai. Namun duganya itu tidak benar. Menurut keterangan Masoma, bocah itu telah menggigit putus urat leher seseorang yang bernama Anwar Sadat itu. Dan memang benar, itulah yang dilakukan oleh Margio. Namun, Margio mengaku bahwa bukan dia pelaku sesungguhnya, tetapi harimau yang ada di dalam dirinya. "Bukan aku," kata Margio tenang tanpa dosa. "Ada harimau di dalam tubuhku." Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya akal-akalan Margio, sebuah usaha untuk lepas dari hukuman? Atau apakah Margio kurang waras? Ataukah ada sesuatu yang mistis di dalam cerita ini? Atau betul memang ada harimau di dalam tubuh pemuda itu? Oke, setelah kita melihat ulasan, bagaimana dengan kritik sastra? Sekarang kita perhatikan kritik sastra berupa lisan. Buku Lelaki Harimau. Apakah ini sama dengan Laki Kardus? Dengan Laki Karpet? Sebuah buku karya dari Eka Kurniawan berjudul Lelaki Harimau. Jadi di buku ini pertama-tama dibuka dengan sebuah penggambaran desa yang tenang. Seperti pada biasanya desa-desa, dan yang uniknya adalah penggambaran desanya secara detail segala macam, dan suasananya benar-benar desa dengan bahasa-bahasa dari si Eka Kurniawan yang unik ini. Tapi yang mau gue ceritain adalah pada chapter pertama langsung kasih tahu apa inti dari cerita ini, yaitu terbunuhnya Anwar Sadat oleh Margio, anak kesayangan dari Mayor Sadrah. Kenapa dia jadi kesayangan? Karena dia adalah pemburu babi yang benar-benar ahli dalam membunuh babi dan juga menggiring babi. Jadi si mayat Anwar Sadat tiba-tiba ditemukan oleh Masoma, itu orang yang sering membersihkan halaman musola dari pekarangan musola. Ya itu. Jadi di mana di buku ini gue tuh ngerasa kalau misalnya ngapain gue baca buku ini kalau misalnya endingnya aja gue udah tahu, ya kan? Dan di awal-awal buku ini gue baca tuh bener-bener bosan banget, dan pada akhirnya gue tuh sempat berhenti berapa kali. Sebenarnya gue udah baca buku ini sekitar mungkin 3 bulan yang lalu, tapi gue nggak selesain karena gue pikir ini tuh bener-bener bosenin banget dan nggak menarik gitu. Tapi hal yang ngebuat gue tetap nyelesain buku ini adalah
salah satu kakak tingkat gue bilang kalau misalnya buku ini tuh bagus banget dan dia menyarankan gue. Jadi karena gue juga penasaran kenapa orang yang bergerak di bidang sastra bilang bagus banget, ya udah gue coba aja baca terus, dan boom, lu tahu ketika gue baca hal itu, it's crazy man, gimana buku itu bisa di tengah-tengah mengubah persepsi gue yang awalnya gue ngira kalau buku itu ngebosenin dan segala macem. Tiba-tiba buku itu kayak seakan menampar gue dan bilang, nih gue kasih mahakarya gue, anjay ya. Jadi buku ini tuh awalnya kan gue mikir dong, ngapain gue baca buku yang udah gue tahu endingnya, dan ya buat apa gitu loh. Dan ternyata itu bukan masalah endingnya, tapi masalah gimana proses menuju endingnya. Ini benar-benar menarik, bahwa sifat-sifat dari semua orang yang ada di situ membentuk apa yang terjadi di masa depan, yaitu si kejadian itu. Di buku ini diceritain si Margio, tokoh utamanya ini yang membunuh si Anwar Sadat, itu sebagai anak yang baik-baik, dimana kecilnya ya hidup dengan bapaknya, dengan kekerasan dan segala macam, dan kekompleksan keluarganya yang benar-benar menarik untuk diulas dan juga tragis. Itu menjadikan suatu hal yang menurut gua adalah sebagai sebuah bumbu-bumbu yang membuat buku ini malah makin menarik menurut gua. Dan bahasa dari si Eka Kurniawan ini gue suka banget. Gila, gue jadi kangen baca buku Bumi Manusia. Jadi, as you know that Bumi Manusia adalah buku yang menurut gue salah satu karya sastra terbaik di Indonesia yang pernah tercipta. Terima kasih Om Pram, thank you, karyamu selalu dihormati dan dihargai. Soal alurnya itu maju dan mundur, dan ini ngebuat buku ini jadi spesial gitu. Jadi dimana tiba-tiba lu maju dan tiba-tiba lu mundur. Gue kayak pas awal-awal baca buku ini kayak bingung banget, ini gimana sih sebenarnya bacanya. Gue bingung, gue bolak-balik, gue bet lagi kanan kiri. Tapi apa ya, gue gak nyesel gitu baca buku ini. Dimana gue ngerasa kalau misalnya gue baca buku ini itu bener-bener ngebawa gue ke dunia si desanya Margio dan otak-otaknya Margio dan segala macam. Dan Eka Kurniawan tuh keren banget, bos, gila. Yang spesial adalah ini yang benar-benar spesial menurut gue, plot twistnya banyak banget, tolong, gue nggak kuat. Kayak misal tiba-tiba kayaknya ini pasti bakal A, tiba-tiba B, tiba-tiba C, tiba-tiba D, dan ternyata semuanya berhubungan. Dan wow, it drives me crazy man. Ngomongin soal buku ini, gue rasa buku ini adalah paket lengkap, dimana asiknya dapet, serunya dapet, joroknya juga dapet. Jadi gue saranin untuk hal yang ketiga ini, nah, lu baca buku ini di tempat-tempat yang kalau bisa tersembunyi. Kenapa? Karena ketika lu baca buku ini lu pasti bakal senyum-senyum sendiri, apalagi di bagian tengah-tengah. Jadi buku ini 18 plus, tolong yang baca itu bijaksana lah, karena ini menurut gue buku yang dewasa banget. Nggak banget sih, biasa aja. Kelemahan dari buku ini menurut gue bahasanya, tapi itu jadi suatu kelebihan juga. Kenapa? Karena gue bersyukur karena buku ini nggak bisa dibaca sama semua orang, dan itu ngebuat buku ini jadi spesial. Oke. Dan kelemahan yang lain mungkin karena pada awalnya gue bingung gitu, ini nama karakternya itu siapa aja, gue nggak ngerti. Kayak misalnya ini kayak gimana, tapi semakin gue baca itu buku, gue makin ngerti dan ya gue makin paham gitu. As a summary, gue suka banget sama buku ini dan gue berharap gue bisa baca seperti Dendam. Apa ya, lupa. Ada bukunya Eka Kurniawan satu lagi yang harus gue baca, tapi gue lupa judulnya apa. Bentar, kita cari. A few moments later. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Itu mungkin bukunya akan gue baca
waktu ke depannya dan masukin wishlist gue, karena menurut gue bukunya dari reviewnya menarik banget dan katanya buku itu udah mau dibikin filmnya. Wih, keren. Overall gue suka banget sama buku ini dan segala kekurangannya itu menjadi suatu kelebihan menurut gue, karena seperti yang tadi udah gue jelasin. Dan sebagai penutup gue kasih buku ini rating 4,8 dari 5. Keren banget. Sumpah lu harus baca, bos. Oke. Nah, kemudian ini adalah kritik sastra berupa tulisan. Capaian eksperimen novel Lelaki Harimau karya Maman Mahayana. Jadi dia menulis ini untuk mengkritik novel Lelaki Harimau. Kemudian ini bisa kalian baca pada halaman 185 ya. Pada halaman 185. Oke. Nah, tugas kalian adalah jelaskan kritik berupa lisan atau narasi dan jelaskan kritik berupa tulisan. Jadi kalian menjelaskan apa yang dimaksud dengan kritik lisan dan apa yang dimaksud dengan kritik berupa tulisan. Jawaban ditulis di kertas, ditulis tangan dan diupload di Google Classroom. Nah, kemudian kesimpulan dari uraian itu tadi adalah kritik adalah suatu pendapat yang disampaikan seseorang terhadap karya sastra secara bertanggung jawab sesuai dengan keilmuannya. Jadi harus bertanggung jawab. Biasanya sebuah novel yang sudah melalui proses kritik ini biasanya yang membeli itu sangat banyak, karena dijamin bahwa novel tersebut sangat bagus. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Pada topik minggu depan kita akan belajar mengenai esai. Jadi kalian bisa baca di buku kalian tentang esai supaya minggu depan kita bisa berdiskusi tentang materi ini. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan tugas dan selamat